Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di kajian Senin ya, keempat. Hampir saya lupa kalau tidak diingatkan, karena perasaan masih lebaran. Kajian yang lain masih banyak yang libur, Bu. Ini terlalu semangat kayaknya nih. Diingatkan, alhamdulillah ingat. Dan kita bisa berkumpul hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya tidak lupa ingin mengucapkan tahniah terlebih dahulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mudah-mudahan kakaren lebarannya masih ada gitu. Ada, alhamdulillah. Dibawa enggak? Aduh, bagi-bagi ya tuh, Bu. Nah, hari ini sebagaimana informasi saya diingatkan, katanya masuk kepada hadis ke-8 ya. Judulnya itu adalah Bayan Masyru'iyatil Jihad liiqamati la ilaha illallah. Disyariatkannya jihad untuk menegakkan la ilaha illallah. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu'istu, aku telah diutus, bisaif, dengan pedang, baina yadai sa'ah, dekat atau di hadapanku ada hari kiamat. Baina yadai sa'ah itu artinya dekat hari kiamat. Hatta ya'budullaha, sampai manusia menyembah Allah wahdahu saja gitu. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Bi an yaqulu, agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Sekali lagi, aku diutus dengan apa tadi? Pedang. Baina yadai sa'ah, dekat atau menjelang kiamat, sampai manusia, sehingga manusia menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dengan mengatakan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Pelajaran pertama dari hadis ini, aku telah diutus bisaif, dengan pedang. Ini isyarat bahwa jihad itu adalah bagian dari syariat. Dengan pedang itu kiasan, kinayah.
tentang jihad, karena memang di zaman Nabi dulu pertempuran itu menggunakan senjata tajam. Bisa pedang, bisa tombak, bisa panah. Kendaraannya ya kuda, unta gitu. Apakah jihad zaman sekarang mesti seperti itu? Tidak. Tentu dari sisi persenjataan mengalami apa? Kemajuan. Hari ini dengan peluru gitu kan ya, pistol, tank baja, pesawat terbang dan semacamnya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa al-quwah di dalam firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian sanggupi berupa kekuatan, kata Allah. Nabi menafsirkan al-quwah di situ adalah lemparan. Kalau di zaman Nabi mungkin panah. Zaman sekarang yang dilemparnya peluru, bahkan bom atom kan gitu. Isyarat bahwa seorang muslim itu harus memiliki kekuatan militer. Gak boleh lemah. Amerika itu sekian besar anggaran belanja negaranya itu triliunan itu untuk kekuatan militernya. Karena mereka tahu dengan kekuatan militer mereka menguasai dunia. Nah, kita kaum muslimin malah dibunuh semangat jihadnya. Dipadamkan, dimatikan. Tara olahraga acan. Hoream gitu. Sampai fisik kita itu melemah setiap hari. Kesana kemari naik motor, naik mobil, tara olahraga. Tapi makanan yang enak-enak terus. Belajar memanah tara. Bela diri tuh bisa. Lumpati soledat wae orang. Diledot ucing ngagubrag. Wah, kumaha rek meunang ngalawan Amerika tuh. Sigana lamun dibom teh beak kabeh urang mah. Ini isyarat, Pak, bahwa seorang muslim itu harus kuat baik secara rohani maupun jasmani. Kenapa? Ada satu ibadah di dalam Islam itu yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan fisik yang sangat kuat, yaitu jihad. Kalau kita letoy jihad kumaha? Ya. Makanya Nabi mengatakan, aku diutus dengan pedang. Bapak pernah memegang pedangnya orang-orang Arab? Berat itu teh, Pak. Besar, berat. Saya pernah masuk ke museum di Saudi itu. Museum diantaranya ada persenjataan orang-orang Arab zaman dulu, itu ada pedang besar. Itu berat sekali itu. Kalau pergelangan tangan kita nggak sanggup, nggak kuat, itu nggak akan bisa menebas kita. Sok bapak bawa golok, nebas pohon, cangkel eta teh tangan teh Pak. Berarti kan kalau pedangnya sebesar itu, orangnya sekuat apa zaman dulu itu? Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau pertempuran sudah terjadi, kemudian debu berterbangan dan kami tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan, maka kami semua bersembunyi di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai jenderal, Nabi mah pangpayun apa? Beda di zaman di orang mah, jenderal teh panggilan kabur. Temilu perang. Itu di perang Khaybar, Pak. Di perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib itu sampai menjadikan benteng pintu gerbang Khaybar itu, pintu benteng Khaybar itu menjadi tameng. Tangan yang satu memegang pedang, tangan yang satu memegang pintu gerbang Khaybar. Dijadikan tameng oleh Ali bin Abi Thalib itu. Padahal kalau kita melihat sejarah para sahabat, itu kurus-kurus, Pak. Badannya kurus para sahabat itu. Nabi, Abu Bakar, Umar itu kurus-kurus, Pak. Tapi tenaganya kuat-kuat, cek orang Sunda mah bedas. Nah itu muslim, gambaran muslim zaman sahabat seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi khairun min al-mu'min ad-dhaif.
bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai, ahabbu ilallah wa khairun minal mukmin ad-dhaif, daripada mukmin yang dhaif, lebih dicintai oleh Allah. Syekh Utsaimin ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan kekuatan dalam hadis ini adalah kekuatan secara fisik. Nah, makanya kita harus mulai berlatih Pak dari sekarang Pak. Ya, tidak mengenal usia, selama masih bisa olahraga. Ada satu ibadah yang tidak bisa kita kerjakan dalam agama ini kecuali kita memiliki fisik yang sangat kuat, yaitu jihad. Makanya Nabi mengatakan, aku diutus dengan apa? Pedang. Maksudnya aku diperintahkan untuk berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak baca Quran, Ibu baca Quran, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu. Dan yang dimaksud dengan jihad di dalam Quran itu apa? Qitalul adu, memerangi musuh. Tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi tujuan jihad, perang dalam Islam, bukan untuk menguasai satu kawasan, menguasai kekayaan alam negara lain, bukan. Untuk berkuasa, tidak, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah. Itu tujuan jihad. Walaupun Pak, tidak mesti jihad itu selalu dilakukan begitu saja, karena ada prosedurnya nanti. Orang-orang kafir sering memandang ayat-ayat jihad di dalam Quran itu sebagai biang kerok dari ekstremisme orang-orang Islam, katanya seperti itu. Kata siapa? Enggak. Karena dalam Islam pun jihad itu ada aturannya. Silakan Bapak baca dalam Quran ayat-ayat jihad. Surat At-Taubah ayat 111 itu tentang jihad semua itu. Misalnya nih At-Taubah ayat 111, Allah berfirman apa? Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli dari orang-orang beriman? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta. Apa yang dibeli dengan apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannah, Allah membelinya dengan surga. Jadi surga itu bisa kita beli dengan apa? Dengan jiwa dan harta kita. Bagaimana caranya? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah itu maksudnya adalah jihad. Fayaktulun, kemudian mereka membunuh. Wa yuktalun, dan mereka pun terbunuh. Wa dan alaihi haqqo, ini adalah janji Allah yang sebenar-benarnya, fit Taurat wal Injil wal Quran, di dalam Taurat, Injil dan Quran. Ini mengisyaratkan bahwa jihad tidak khusus untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat Nabi terdahulu pun sudah berjihad. Ya. Waman aufa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih di dalam menunaikan janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru, maka bergembiralah, kata Allah, bi bai'ikum, dengan jual beli kalian, alladzi bay'atum bih, wa dzalika huwal fauzul azim, itu adalah kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata itu kalau kita sudah masuk surga. Nah, untuk masuk surga caranya bagaimana? Jual beli dengan Allah. Apa yang kita jual kepada Allah? Jiwa dan raga kita serta harta kita. Allah kasih surga kita. Kita mah ingin kasih surga, tapi jiwa dan hartanya tidak diberikan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, makanya semangat jihad itu pelihara dalam diri kita. Jangan terprovokasi oleh sebagian orang yang menganggap jihad itu ekstrim, jihad itu fundamentalis, jihad itu teroris.
sebagaimana yang selama ini dihembuskan oleh orang-orang barat tentang Islam, yang kemudian diadopsi oleh mereka yang berpikiran liberal, yang sekuler, yang tidak senang dengan Islam, memberangus umat Islam atas nama terorisme. Apa yang menjadi alasan? Jihad. Jadi jihad itu identik dengan teroris gitu. Itu kedustaan itu. Kedustaan, dan sekarang mulai nggak laku itu. Jualannya mulai nggak laku sekarang. Orang sudah terbuka sekarang. Tidak ada satu agama yang mengajarkan perang dengan penuh adab dan sopan santun itu kecuali Islam. Bagaimana aturan-aturan jihad itu jelas di dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua yang tidak berjihad. Mereka para pendeta yang sembunyi di tempat ibadah mereka tidak boleh dibunuh. Binatang tidak boleh dibunuh, pepohonan tidak boleh dihancurkan. Siapa yang punya konsep perang seperti itu? Nggak ada kecuali Islam. Lihat yang dilakukan Israel. Itu bukan perang, itu genosida itu. Pembantaian itu. Karena yang dibunuh oleh Israel itu bukan para tentaranya, tetapi orang sipilnya. 40.000 menjadi korban, bahkan sampai 60.000. Siapa kebanyakan itu? Wanita dan anak-anak. Karena orang-orang kafir gak punya konsep jihad. Makanya mereka pengecut, takut mereka itu. Orang-orang mukmin ketika berjihad semangat. Kenapa? Karena mereka tahu hanya dua pilihannya, hidup mulia atau mati syahid. Itu pilihan kita. Kalau kita tidak hidup mulia, tidak mati syahid, mau apa kita? Jadi beban saja bagi kehidupan kita itu. Nah, pilihannya cuma dua, Pak. Kita tidak berjihad sekarang, maka hiduplah dengan cara yang mulia. Jangan jadi beban orang lain. Jangan jadi manusia hina kalau kita tidak berjihad. Berjihadlah semampu kita. Dengan harta kita misalnya. Dengan jiwa kita tidak sanggup, dengan harta kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan ini dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya nanti ketika besar mereka rindu menjadi para mujahid. Ibu bapak pernah berkata kepada anak-anak, "Nak, kamu jadi mujahid nanti setelah besar." Pernah nggak seperti itu? Ya, kita ini banyak digembos-gembosi, dibunuh semangat jihad kita itu. Oh, jihad itu kan sekarang bisa dengan cara yang lain gitu. Menuntut ilmu, berbuat baik kepada. Iya, itu bagian dari kebaikan. Menuntut ilmu pun bagian dari jihad. Tapi jangan sampai jihad dalam artian militeristik kemudian dianggap tidak ada. Jangan seperti itu. Siapa yang mengira orang-orang Palestina akan dijajah seperti sekarang? Gak ada, Pak. Mereka dulu hidup damai. Orang-orang Yahudi tinggal di sana dengan kondisi damai dulu. Sebelum datangnya Zionis itu. Sebelum Zionis masuk Palestina, Yahudi itu sudah damai di Palestina itu. Mereka diberi tempat oleh orang-orang Palestina, saudara kita di sana. Sampai kemudian Zionis masuk dengan bantuan Inggris ke sana. Siapa yang mengira tanah mereka akan dirampas seperti sekarang? Hanya tinggal di Gaza, di tepi barat, di Yerusalem. Yerusalem pun sekarang sudah diambil oleh orang Zionis. Dijadikan sebagai ibu kota mereka. Lalu apakah kita merasa aman selamanya seperti ini? Belum tentu kita. Ya, belum tentu. Kalau negara kita nanti dijajah lagi, nauzubillah, siapa nanti yang membela? Kan kita tetap. Makanya jangan dibunuh, semangat jihad itu harus terus digalakkan. Ya, tetapi dengan bimbingan apa? Ilmu, supaya tahu aturan jihad di dalam Islam itu seperti apa. Jangan sampai semangatnya dimunculkan, ilmunya tidak ada, akhirnya salah kaprah di dalam memahami jihad. Nah, ini citra jihad jelek ini karena ada sebagian orang juga memang orang-orang jahil yang mengaku jihad tetapi tanpa apa? Ilmu. Main bom sana, bom sini, ledak sana, ledak sini, yang menjadi korban sama-sama kaum muslimin juga.
Nah, di satu sisi kebencian orang-orang kafir, di satu sisi kebodohan orang-orang Islamnya juga, ketemulah di situ. Akhirnya yang kena imbasnya kita semua. Konsep jihad itu sendiri menjadi korban sebetulnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jihad itu sekali lagi ini bagian dari agama kita, syariat kita. Ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai jihad dan pahamkan kepada mereka jihad syar'i yang benar itu seperti apa. Ya, jangan malah dibunuh semangat jihadnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Alimu auladakum as-sibahah warimayah. Kan kata Nabi, ajarkan kepada anak-anak kalian itu apa? Berenang, rimayah, memanah, waribat al-khail, dan menunggang kuda. Ini olahraga-olahraga yang mendukung jihad. Makanya olahraga-olahraga yang mendukung jihad itu sampai sebagian ulama membolehkan untuk taruhan di situ. Ya, itu ada hadisnya. Ada lagi yang menafsirkan bukan taruhan maksudnya, tetapi adalah olahraga dibolehkan untuk apa? Menerima hadiah, yaitu ibadah, olahraga-olahraga yang mengandung unsur pendukung terhadap apa? Jihad fisabilillah. Nah, jadi bu'istu bisayf kata Nabi. Aku diutus dengan apa? Dengan pedang. Sampai dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan al jannatu tahta dhilalis suyuf kata Nabi. Sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Jadi orang yang mati fisabilillah itu Pak, masuk surganya itu kontan itu. Jasadnya ada di alam barzakh, tetapi ruhnya berada di surga, kata Nabi. Mereka berada di dalam paruh-paruh burung berwarna hijau dan terbang ke sana kemari di dalam surga. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Minta kepadaku. Mereka mengatakan, ya Allah, apalagi yang harus aku minta? Apalagi yang harus kami minta? Sedangkan kami sudah bebas terbang di surga ke sana kemari. Bu, Pak, jalan-jalan di surga mah kabeh ge poho Pak, kanu cukup hanya dengan jalan-jalan di surga. Betapa nikmatnya, beda jeung jalan-jalan di dunia Pak. Beres teh capek nyari awak. Kemarin saya jalan-jalan tuh ngajak ibu kemana, ke teras Cikapundung, olahraga di Baksil. Pulang ke rumah dibekam saya Pak langsung. Kayak keneh tapakna oge tah. Nyari awak Pak. Jalan-jalan di alam dunia mah rame tapi capek. Ya, bahagianya seperti itu, tapi di dalam surga aduh. Sampai itu ruh-ruh para syuhada ketika disuruh minta kepada Allah mau apa, mereka merasa gak butuh apa-apa. Alasannya apa? Sudah bisa jalan-jalan di surga. Gak butuh apa-apa. Jalan-jalan dunia mah butuh duit. Lamun teu boga duit teh komplit jalan-jalan teh. Lantaran teh cukup ku jalan-jalan. Sok ibu ku kulintingan mapai jalan. Kan meureun si kanu gelo si ibu teh cenah. Mapai-mapai jalan gitu. Ya, harus beli ini, beli itu, haus beli makan, beli minum di surga mah. Sampai Allah bertanyanya 3 kali, minta. Naon atunya cenah. Kemudian para syuhada itu mengatakan, ya Allah, kalau memang kami harus meminta, kami meminta untuk dibangkitkan kembali ke dunia. Untuk apa? Agar kami bisa merasakan syahid yang kedua kalinya. Saking nikmatnya Pak. Sampai Nabi mengatakan, walau wadidtu anni an uqtala fisabilillah, kata Nabi. Sungguh ingin aku terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, kemudian aku dibangkitkan lagi. Summa uqtal, kemudian aku terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian dibangkitkan lagi. Summa uqtal, kemudian terbunuh lagi. Saking nikmatnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Makanya dalam satu hadis Pak dikatakan kematian orang-orang fisabilillah itu kata Nabi tidak terasa kecuali seperti digigit semut saja.
Bapak ibu meninggal di atas kasur. Sesoleh apapun bapak ibu itu sakit meninggal itu, Pak. Sakit itu. Nabi saja kan sakit. Nabi mengatakan innalil mauti la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya mati itu punya sakarat. Sakarat itu apa? Itu rasa sakit yang kita rasakan nanti ketika dicabut nyawa, itu sakarat namanya. Bahkan Nabi itu matinya sakitnya 2 kali lipat daripada umatnya. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah, apakah karena pahalamu 2 kali lipat? Iya, karena pahalaku 2 kali lipat. Tapi Nabi, kata para ulama, sebetulnya dapat gelar syuhada juga Nabi itu. Syahid juga Nabi, walaupun wafat di atas kasurnya. Kenapa? Karena sakitnya Nabi itu dampak dari racun 3 tahun ke belakang ketika peristiwa perang apa? Perang Khaybar. Nabi itu ketika perang Khaybar dapat daging dari orang Yahudi. Ternyata dagingnya diracun. Ketika Nabi makan, si tulangnya ngomong, aku diracun, dimuntahkan oleh Nabi, tapi sebagian dari daging itu masuk ke dalam perut. Para sahabatnya sebagian meninggal dunia. Kemudian Nabi memanggil tukang bekam dan dibekam di bagian pundak, tengkuk, di bagian tengkuk, dibekam Nabi itu. Nah, selama 3 tahun itu Nabi terus merasakan rasa sakit dari racunnya itu. Sampai akhirnya di tahun ketiga setelah perang Khaybar itu Nabi meninggal dunia. Ya, makanya Nabi itu syahid walaupun wafat di atas tempat tidurnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini kita yang gak jihad ini lalu bagaimana untuk mati syahidnya? Maka minta kepada Allah. Nabi mengatakan, barang siapa yang berharap mati syahid, jujur di dalam hatinya, Allah akan berikan kesyahidan kepadanya walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, kata Nabi. Nabi mengatakan, man lam yagzu, siapa yang belum pernah berperang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, bahkan dalam hatinya tidak terbesit untuk berperang, mata ala syu'batin minan nifaq, kata Nabi, dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Jadi jangan dianggap enteng, Pak. Kita hidup di Indonesia tenang, damai seperti ini, jangan dianggap enteng. Kalau tidak terbesit sedikit pun dalam hati kita keinginan mati di medan jihad, maka Nabi mengatakan kita mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Terutama untuk laki-laki nih. Karena untuk perempuan ada jihadnya beda lagi untuk perempuan mah. Jihad perempuan apa? Haji, jihad perempuan. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal alal mar'ati jihad? Apakah wanita juga berjihad? Kata Nabi, na'am. Jihadun la qitala fihi, jihad yang tidak ada perangnya, yaitu hajjun mabrur, haji mabrur. Pak Ustadz, Abi belum haji, kata ibu teh, niatkan saja dari dalam hatinya, dengan niatnya, dengan azamnya pun dapat pahala insya Allah. Adapun masalah berangkat atau tidak, itu mah undangan dari Allah. Kalau sanggup ya wajib berangkat, kalau tidak ada kewajiban. Tapi dengan keinginan berangkat pun, kita sudah mendapatkan pahala. Tapi saya berdoa kepada Allah, semua yang hadir di sini bisa haji semuanya. Saya yang bimbing nanti. Nah, pertanyaannya, kalau zaman sekarang para mujahidin itu ada, tidak eksis, tidak? Ya ada. Kata para ulama, agama ini tegak dengan 2 hal. Pertama dengan tintanya para ulama, yang kedua darahnya para syuhada. Kalau para ulama sampai sekarang eksis, maka para syuhada pun, para mujahid pun ada. Gak boleh gak ada. Setiap zaman selalu ada 2 kelompok ini. Nah, kira-kira kita mau menjadi ahli ilmu atau menjadi mujahidnya? Kita yang mana ini? Asal lain 2 anak orang banyak. Ahli ilmu lain, mujahid komo orang mah. Jadi naon atuh orang teh ieu teh? Cacing cau kumaha ieu teh? Utek-utekan.
Pokoknya kita berusaha lah belajar, menuntut apa? Ilmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Lamun teu diajar henteu, jihad henteu, aduh cacing cau berarti orang teh. Di alam dunia teh hanya menjadi beban saja buat bumi ini kita. Matak tong ngedul diajar mah ibu. Moal, alhamdulillah. Ulah nundutan deui. Tanu pangtarikna moal teh sok nundutanana biasana. Alhamdulillah. Ya. Jadi siap untuk berjihad suatu saat kalau dipanggil oleh Allah, harus siap. Ke Palestina jauh-jauh teh enggak Palestina. Ya kalau ada jalannya silakan saja. Gitu ya, silakan saja. Tapi kan kalau kita sekarang susah. Kalau dulu negara Islam itu nggak ada batas apa? Teritorial. Semuanya. Kalau ada satu wilayah Islam diserang oleh orang-orang kafir, maka wilayah-wilayah terdekat itu wajib membantu. Itu dalam fikih Islam seperti itu. Bahkan Imam Ghazali itu mengatakan jihad itu kewajiban setiap tahun. Minimal 1 tahun apa? 1 kali. Nah, setelah negara Islam itu dipecah-pecah, jadi teritorial, kecil-kecil, setiap negara punya pemerintahannya apa? Sendiri, bahkan pemerintahannya pun demokrasi, tidak lagi syariat yang digunakan, ya sekarang menjadi lemah. Dan itu yang memecah belah negara Islam itu siapa itu? Baca sejarahnya siapa? Itu kolonial itu. Inggris, Perancis, Itali, dibagi-bagi negara Islam teh, ieu wilayah, ieu wilayah, ieu wilayah, ieu wilayah. Makanya kenapa sekarang ketika Suriah sekarang dibebaskan dari laknatullah Bashar Assad itu Israel ketakutan. Karena kalau sudah Suriah merdeka, ya yang terakhir tinggal apa? Tinggal Aqsa saja, tinggal nunggu waktu. Makanya kemarin dibombardir lagi Suriah sama Israel itu. Mereka tahu ini kekuatan besar ini umat Islam ini. Ancaman buat mereka. Nah kita nggak bisa apa-apa, jauh kita. Ya, lalu bagaimana kita jihadkan tadi? Dengan jiwa dan harta. Kita bisa dengan harta kita jihad itu. Ada orang yang berjihad dengan jiwanya. Ada dengan jiwa dan hartanya. Ada juga dengan hartanya. Nah, karena kita nggak bisa berjihad dengan jiwa kita, maka berjihadlah dengan harta yang kita miliki. Bisa sumbang ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang wamen kita itu wakil menteri bagian luar negeri itu Pak Anies Mata itu sekarang sedang konsen untuk membela apa? Palestina. Dan orang Israel itu Pak nggak ada istilah two state solution itu nggak ada bagi Israel itu. Karena Israel itu tidak ingin dibagi Palestina tuh, tapi ingin Palestina itu milik mereka semua. Jadi Israel itu sebetulnya bukan ihtilal. Kalau ihtilal itu kan dalam bahasa kitanya itu penjajahan ya. Ihtilal itu Pak konsepnya gini, ada orang asing masuk ke negara kita, kemudian kita sebagai pribumi tidak diusir. Tidak diusir. Tetapi menjadi budak buat mereka. Jadi hidup berdampingan, cuma mereka menjadi tuan di negeri orang. Itu penjajahan. Nah, konsep Israel Raya itu nggak seperti itu. Bukan ihtilal istilahnya, tapi ihlal. Ihlal itu apa? Jadi menganggap Palestina itu tanah kosong. Tanah tak bertuan. Jadi ardun bila sya'bin, istilahnya gitu. Satu bumi tanpa penduduk. Yang disediakan untuk sya'bun bila ardin. Yang disediakan untuk penduduk yang tidak punya bumi, tidak punya tanah, yaitu mereka. Sebagaimana konsepnya Christopher Columbus ketika datang ke mana itu? Ke Amerika itu. Columbus itu kan menganggap benua Amerika itu tanah kosong. Padahal di sana sudah ada penduduk. Orang-orang Indian yang kita kenal itu orang Indian.
Makanya mereka kan menyebutnya discover kan gitu, penemuan gitu kan. Padahal sudah ada dari dulu. Sudah ada orang yang tinggal di sana. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan genosida terhadap Indian itu. Nah, itu yang diinginkan oleh Israel itu sekarang. Jadi kalau ada orang, oh kita pindahkan orang Gaza ke Indonesia, itu nggak ngerti konsepnya orang-orang Yahudi. Justru itu yang mereka inginkan. Sehingga Gaza kosong, masuklah mereka di situ, bikin pemukiman, ya nggak bisa balik lagi orang Palestina ke sana. Itu konsep mereka itu. Nah, banyak orang nggak ngerti konsep Yahudi terhadap Palestina itu. Gitu ya. Nah, makanya orang-orang Palestina berhak mempertahankan apa? Tanah mereka. Nabi mengatakan man kutila duna irdihi, man kutila duna malihi, man kutila duna nafsihi. Barang siapa yang terbunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela jiwanya, fahuwa syahid, kata Nabi, maka dia syahid. Gitu. Itu orang-orang syahid itu karena mereka membela tanahnya. Nah, jadi Bapak hati-hati nih bahwa yang namanya mujahid itu akan selalu ada. Mereka sekarang yang melawan orang-orang kafir dalam pertempuran, hati-hati, jangan pernah kita mengucapkan ucapan jelek terhadap mereka. Bisa jadi mereka itu adalah para mujahid. Karena mujahid itu tidak akan pernah habis. Makanya dalam kitab-kitab manhaj, misalnya Syarhus Sunnah Imam Ahmad, beliau mengatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, kata Imam Ahmad, bahwa jihad itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Tidak akan terputus jihad itu. Akan selalu ada. Makanya saya suka heran kalau sering kepada orang-orang yang tidak pernah mengakui kemujahidan mereka yang berjuang di jalan Allah itu. Menuduh-nuduh mereka dengan khawarij dan semacamnya. Kalau semuanya khawarij, mujahidnya siapa? Saya ingin tanya. Siapa mujahidnya zaman sekarang? Sedangkan dalam kitab-kitab manhaj dikatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Gak pernah berhenti. Maka sebagaimana mujtahid akan selalu ada setiap zaman, maka para mujahid pun akan selalu ada di setiap zaman. Karena agama ini tegak dengan dua hal, kata para ulama tadi. Dengan tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Oh, bu'istu bis-saif. Ini berbicara tentang jihad. Itu pelajaran pertama dari apa hadis itu. Yang kedua, pelajaran yang kedua, hadis ini isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Makanya beliau mengatakan, aku diutus dengan pedang baina yadai sa'ah, ketika hari kiamat menjelang. Ini menunjukkan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi apa? Nabi. Beliau Nabi terakhir. Ayatnya Mirza Ghulam Ahmad saha duka atuh eta mah. Lia Edan duka atas maut eta ge. Ternyata Lia Edan itu dulunya presenter TVRI. Ya, pernah lihat ya Ibu? Nah, itu zaman era 80-an itu presenter TVRI itu. Gen Z mah teu apal sih kan Musadek, Cecep dan semacamnya. Nah, itu pasti nabi-nabi palsu itu. Nabi Cecep dicinta asih bahasa eta Pak aya. Kontrak imahna. Tapi istrina tilu ibu lalawara teuing eta teh. Nabi Cecep teh bapak mah hiji di dieu nya sok eleh ku Nabi Cecep. Nyasa teu pararatos nya Nabi Cecep. Ke pujianna kumaha eta Pak? Allahumma sholli ala Cecep. Ada rasa. Pararatos. Atuh bubur beureum bubur bodas heula rek jadi Nabi teh ganti ngarananya. Ulah Cecep, Musadek, Tukiman lagi asa aya. Nabi Tukiman bahasa eta teh nya Pak. Dulu aya Nabi Tukiman. Eta pasti di Jawa Tukiman mah. Tukiman Tukiem di Jawa. Kira-kira hukumnya apa mengaku Nabi itu Pak? Kafir. Jadi Ahmadiyah Muslim bukan mereka itu? Bukan.
Ahmadiyah bukan muslim, walaupun mereka punya masjidnya, mengaku berpegang kepada Quran, tapi mereka punya kitab lain. Ada yang tahu nggak nama lain kitab Ahmadiyah itu? Tazkiroh namanya. Itu kitab Ahmadiyah, Tazkiroh. Cari di Google pasti ada. Nah, di antara ayat-ayat Tazkiroh itu di antaranya ya ngambil-ngambil dari Quran juga, penggalan ayat Quran. Dan di antara ayatnya itu ada kewajiban taat kepada Ratu Inggris dalam Tazkirah itu. Makanya kenapa Ahmadiyah itu berkembang pesat di Inggris itu. Awalnya kan di Lahore, India. India kan jajahan apa? Inggris. Itu sengaja Inggris itu membuat Ahmadiyah untuk memecah belah umat Islam. Gitu. Politik belah bambu. Nah, umat Islam yang melawan itu diinjak, yang mendukung diangkat. Makanya dalam Tazkirah itu ada ayat kewajiban taat kepada Ratu Elizabeth Inggris. Wahabi itu dalam penelitian, dalam istilah Wahabi ya, dalam penelitian Dr. Tiar Anwar Bahtiar itu, beliau ahli sejarah tuh dari Persatuan Islam. Beliau menulis artikel, saya baca, ternyata dalam penelitian beliau yang pertama kali menstigmatisasi Wahabi itu Inggris. Dalam penelitian beliau ya, wallahu alam bisawab. Hilang saya ininya apa, tulisannya hilang, aduh. Nah, beliau bercerita orang-orang Muslim di Inggris di India itu kan pergi ke haji itu. Nah, pulang dari haji itu mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan Inggris di India. Kemudian orang-orang Inggris tuh heran, kok pulang dari haji bisa berani seperti ini. Akhirnya mereka melakukan penelitian, ternyata mereka yang berangkat dari India ke Saudi untuk haji itu bermajelis dengan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari situlah mereka mendapatkan semangat perlawanan terhadap Inggris. Maka dibuatlah stigmatisasi Wahabi untuk menjelek-jelekan kaum muslimin yang melakukan perlawanan terhadap Inggris ini. Dikatakanlah itu Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku sebagai nabi. Padahal nggak ada. Membuat agama baru, mazhab baru, padahal mazhabnya mazhab Ahmad bin Hambal. Silakan baca sejarahnya itu. Ketemulah dengan Syiah pemikiran ini. Syiah kan terancam dengan adanya dakwah Syekh ini. Akhirnya Wahabi nepikeun ka ayeuna. Nepikeun ka saya oge di Cipicung sebut Wahabi. Nah, jadi Wahabi kieu saya teh gitu. Tah tapi keun we baturnya yang penting kita mah berbuat. Hari Kamis nih mau mengadakan dakwah dan sosial di Cipicung. Mau ngumpulin ibu-ibu, wah ini rutinan saya di sana Pak. Bisi ibu bapak rek ngiringan hayu ka ditu ka Cipicung. Cipicung teh di Kiara Condong ibu, di Bandung Tengah. Gitu. Ini program dakwah kita di atas dik Indonesia nih. Kita mengadakan majelis taklim ibu-ibu Cipicung Kebon Gedang di gang-gang sempit seperti itu. Kemudian berbagi beras, berbagi minyak goreng, kemudian baju-baju gamis yang masih bagus gitu. Paling ditebus 2.000 5.000 perak. Dan itu rame, Pak. Raresepeun ibu-ibu teh alhamdulillah. Anu nyebut Wahabi lepet teh ka mana ngarelep. Alhamdulillah. Ngarelep, Pak. Makanya kita mah jangan banyak counter sana counter sini, yang penting berbuat saja. Ya berbuat saja tuh, ciga Kang Deddy Mulyadinya dicepoyokan kumaha oge anjeunna mah gitu. Saya melihat kinerja beliau terpukau lah di antara yang sederhana itu Pak, ngabersihan runtah. Ternyata itu efeknya besar sekali itu. Sekarang orang di mana-mana turun kasusukan bersihin apa? Sampah. Pemimpin mah Pak nggak banyak ngomong, langsung we gitunya. Nah, lamun bapak ayeuna miceun keneh runtah di mana wae, kacida gubernur geus Deddy Mulyadi. Nah, kacida bapak nyimpen sendal masih keneh siga kieu tah, kacida gitu.
kudu rapi nyimpen sendal ge Pak. Tong eleh ku orang Jepang nyimpen sendal teh meuni kieu tah. Urang makan kieu Pak, sakadeung tibalik sabelah deui. Sakabeung mah hiji nyangsangna dina tangka. Da geuning sabari lumpat dilupaskeun teh belenyeng we ka mana sabelah teh. Tanah teh. Nah ini ya Pak, kita mengambil yang positif-positifnya tuh dari Pak Gubernur itu. Apa yang beliau lakukan itu nilai-nilai keislaman semua itu. Meresan runtah, membenahi susukan, tuluy memelihara hutan, menjaga sawah. Eta teh kan Islam teh nu ngajarkeun teh. Nya, mata kurang anu ngaji ulah ere gitu. Harusnya seperti itu. Ya, minimal awali cek agi mah, Pak. 3M, naon 3M teh? Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari saat ini. Tah eta teh ilmu tuh. Ya, ilmu eta teh abdi masuk praktekeun ku sorangan. Eueuh taneuh dihareupeun imah, melak dinu pot aya plastik asupan taneuh melak ujara radi ayeuna apa tuh. Man kamari eta samangka dihakan ku keong di paeh hanas nyalahkeun ka beurit Pak. Ari pek teh keong nu berdosana. Nah, hayu teh geus dipindahkeun ka luhur masih keneh. Beak daunna samangka teh. Beurit apal ti mana pek si keong keur napol we laleutik. Hampura beurit abdi geus. Korban tersangka beurit. Sok Pak ayeuna mah memperbaiki dirinya. Tah Bapak etanya aya dai saah hat. Ini pun Pak kalimat ya dai saah ini menunjukkan selain nabi itu nabi terakhir, ini menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Sudah dekat sampai Nabi mengatakan ana buistu ana wasaah kahatain kata Nabi. Aku diutus dan kiamat itu seperti ini. Nabi mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. So, jari tunjuk dengan jari tengah itu berapa itu jaraknya Pak? Ujungnya itu. Ini sangat dekat gitu. Ini teh Nabi berbicara 1500 tahun yang lalu. Berarti lamun ayeuna leuwih deket deui atuh. Makanya coba lihat tanda-tanda kiamat itu banyak sekali sekarang. Mana yang lebih banyak sekarang, yang lebih nampak? Keburukan atau kebaikan? Nabi mengatakan suatu saat akan ada satu masa di mana amal soleh itu tersembunyi, yang nampak adalah keburukan-keburukannya kata Nabi. Saliuk breh ayeuna mah kagorengan deh Pak. Lihat ke sana kejelekan. Orang-orang baiknya itu seperti tersembunyi gitu. Tidak berani menampakkan kebaikan, ari nu goreng ditempok-tempokkeun. Makanya saya melihat apa yang dilakukan Kang Dedinya lain pencitraan. Naon? Justru kehadean ayeuna mah sakapeun kudu ditempokkeun gitu. Ayeuna nu garoreng ditempok-tempokkeun Pak kagorengan dan tidak malu. Masa kita kebaikan tidak ditampakkan? Walaupun tetap harus ada kebaikan yang tersembunyi, harus ada itu mah. Gitu. Karena kalau semuanya ditampakkan nanti khawatir kita terjerumus kepada ria gitu ya. Harus ada. Nah, jadi kiamat teh sakedap deui Pak, tareng ngabledug. Kira-kira ngalak kealaman moal ku urang. Insya Allah mual. Nabi mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai tidak terdengar lagi orang yang mengatakan Allah. Salila aya adan mual kiamat. Itunya matak non muslim teh kudu nganhunkeun ka umat Islam teh. Masih kene adan orang. Dan 24 jam tidak pernah berhenti suara adan itu. Itu menandakan tidak akan terjadi kiamat selama kalimat adan itu tetap ada. Matak tong hayang ke alaman kiamat. Abdi mah hayang kewe hirup 1000 tahun deui ulah. Aya nu kitu nu jatuh cinta ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Panggih jeung dajal kumaha? So, matak tong hayangnya hirup 1000 tahun deui.
Mata kula sok ulang tahun, bisi 1000 tahun hirupna. Teu maot-maot teh tadi doakeun wae panjang umur atuh. Panjang umurnya. Geus teu bisa nanaon diluhureun kursi roda eta teh. Aduh Gusti, cenah abdi teh geus hayang maot ieu tapi didoakeun wae gitu. Tungtungna nu ngadoakeun mah raos si eta hirup terus sesorang we. Nah, matak tong sok ulang tahun nya. Nanaonan bari naoge ah. Nah, Bu, lihat tujuannya apa? Aku diutus dengan pedang ketika kiamat menjelang hatta ya'budullaha wahdah, sampai manusia menyembah Allah saja. Ini menunjukkan tujuan jihad tadi bukan untuk menguasai sumber daya alam, bukan untuk merebut kekuasaan teritorial, tapi supaya Allah betul-betul apa? Disembah, artinya menegakkan kalimat Allah. Itu tujuan jihad teh. Tapi ingat Pak, ini teh tidak ujug-ujug merangan, enggak. Dulu Nabi kalau mau berjihad itu memberikan pilihan kepada musuh itu. Pertama, mau syahadat atau tidak. Kalau syahadat selesai, tidak ada perang. Kalau tidak mau syahadat, pilihan kedua membayar jizyah. Jizyah itu apa? Pajak. Jadi dalam Islam itu Pak, secara asal pajak itu hanya untuk non-muslim dulu itu. Yang hidup di bawah kekuasaan apa? Kaum muslimin. Kenapa? Karena kehidupan mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Tidak boleh diganggu. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Maka dia tidak akan mencium bau apa? Surga, kata Nabi. Lihat bagaimana rahmatan lil alaminnya Islam. Nah, kalau ini tidak mau, syahadat gak mau, jizyah gak mau, baru perang. Siapa yang diperangi? Tentaranya. Orang-orang sipilnya nggak diperangi, nggak dibunuh. Ya, tentaranya yang diperangi itu. Supaya apa? Memberikan kesempatan kepada sipilnya ini untuk bersyahadat. Karena bisa jadi sipil-sipil ini tidak mau bersyahadat karena takut penindasan oleh penguasanya. Gitu. Sehingga diperangi lah dengan berbagai macam aturan tadi, gitu ya, aturan-aturan dalam jihad. Sampai di dalam Islam mah tawanan saja wajib diberi apa? Makan. Dosa kalau nggak boleh dipukulin. Bapak kemarin lihat nggak pembebasan tawanan antara Palestina dengan Israel? Itu beda Pak. Anu Palestina mah buat asa jararagjang, aya nu leuwih lintu tibatan asup keluar teh leuwih lintu. Aya nu mancing di ieu Pak, ditawan tapi mancing di laut. Jang hiburan lah gitu. Bandingkeun jeung orang Palestina anu ditahan ku Israel, aya nu diperkosa Pak, aya nu disodomi, ada yang disetrum. Nah itu mereka nggak punya aturan. Nah, adapun Islam punya aturan terhadap tawanan harus seperti apa. Tuh, sampai mereka menyembah Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam Quran apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Kan gitu ya. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Apa yang dimaksud fitnah dalam ayat itu? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bi an yaqulu la ilaha illallah. Gitu, supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah, kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus perjanjian sareng panitia dugikeun ka tabu 11. Usaha cenah dugi 11.30 alim cek abdi teh abdi aya rapat gitu, matak dugi tabuh 11. Nah, aya waktos 5 menit, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mangga. Satu lagi poinnya. Lupa ini, terlewat. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah juga bahwa kalimat la ilaha illallah itu Pak menjadi tameng bagi seseorang supaya darahnya tidak bisa ditumpahkan. Jadi siapa saja yang sudah mengatakan la ilaha illallah tidak boleh ditumpahkan apa? Darahnya, nggak boleh. Terjaga, maksum darahnya. Dengan alasan apapun kecuali
dia melakukan pembatal apa? Keislaman, murtad namanya, atau dia berzina, sudah menikah berzina, atau dia membunuh orang lain, maka ada yang namanya kisos. Itu ya, selama tidak ada sebab, maka seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah tidak boleh ditumpahkan darahnya. Sampai Nabi mengatakan, andai kata Ka'bah itu dihancurkan batu per batu, kata Nabi, maka itu lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Dan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat, di dalam urusan muamalat itu urusan apa? Darah. Nah, itu yang akan pertama kali dihisab itu urusan darah. Dalam muamalat, kalau dalam ibadah itu sholat. Itu ya, wallahu alam bisawab. Mangga, pilih ayat patarosan. Mangga. Iya. Kalau yang sesat itu apakah termasuk di dalamnya YP, LDI, atau bagaimana Ustaz penjelasan? Iya. Sesat itu umum sifatnya, bolun. Kesyirikan itu sesat, kebid'ahan itu apa? Sesat. Khurafat itu sesat, takhoyul itu sesat gitu. Semua kemaksiatan itu adalah kesesatan tentunya. Nah, apa bid'ah, apa itu khurafat? Khurafat itu gini, jadi satu keyakinan di mana keyakinan itu hanya muncul dari hayalan saja. Jadi takhoyul itu ya, takhoyul itu satu keyakinan yang muncul dari hayalan. Kemudian ketika diyakini jadi khurafat. Gitu. Karena keyakinan itu kan harus didasarkan kepada dalil kan? Hal-hal yang sifatnya gaib itu harus diyakini berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena tidak ada yang tahu tentang gaib itu kecuali siapa? Allah. Dalam surat Al-Jin misalnya, Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui tentang yang gaib dan gak ada yang tahu tentang yang gaib itu. Illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang diridhoi oleh Allah. Artinya kita nggak tahu tentang yang gaib. Maka ketika kita mau punya keyakinan tentang yang gaib, harus kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, ada orang-orang yang punya keyakinan tapi nggak punya landasan Quran Sunnahnya tentang yang gaib. Misal, lamun aya sirit uncuing, aya nu maot, lamun aya diuk dina lawang panto nongtot jodoh gitu. Lamun lebaran Imlek pasti hujan, usum hujan. Itu kan nggak ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Dari mana? Itu dari hayalan saja. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan khurafat. Kalau ada apa kupu-kupu masuk ke rumah, bakal ada tamu. Lamun panon kekerenyedan bakal menang duit gitu. Wah ya kekerenyedan ya menang duit, gitu. Itu khurafat semua itu. Ya. Nah, adapun bid'ah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu bid'ah. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, kata Nabi, laisa alaihi amruna, di mana amalan itu tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, itu bid'ah. Jadi bid'ah itu amrun mukhtara'un fiddin, sesuatu yang baru diada-adakan di dalam agama, yushbihu syariah, tetapi menyerupai apa? Syariat, siga syariat, tapi bukan bagian dari agama. Tujuannya apa? Yuqsadu bidzalika, kata Imam Syatibi, tujuannya at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi tujuannya mah bagus.
Tujuannya bagus, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya yang keliru. Tidak mengikuti apa? Perintah Nabi tadi gitu. Sehingga tapi mirip siga ibadah. Yushbihu asyariah, kata Imam Syatibi. Dia menyerupai syariat, makanya bid'ah itu disebut syubhat. Syubhat itu samar. Jadi seolah-olah bagian dari agama, ternyata apa? Bukan gitu. Ternyata bukan. Nah, itu yang namanya apa? Bid'ah itu. Makanya hati-hati kita. Nah, karena dia bagian dari syubhat, obatnya apa? Obat syubhat itu apa? Ilmu. Kan penyakit hati teh dua, syubhat dan apa? Syahwat. Nah, syubhat itu obatnya ilmu. Semakin kita belajar, semakin sulit syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Makanya harus rajin menuntut apa? Ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Tos jam 11 langkung hiji takaluwihan. Satu lagi janji. Iya benar tadi. Iya. Ustaz, ini ada ustaz yang sunnah yang dia sunnah. Katanya kalau tidak beliau ini suka diundang ketika ada maulid Nabi. Katanya begini, kalau kita tidak mencintai maulid Nabi berarti kita tidak mencintai Rasulullah. Ustaz ini terkenal Ustaz beliau ini kalau diundang beliau ceramah gitu. Apakah minta penjelasan Ustaz? Sedangkan yang saya tahu bahwa maulid itu adalah bid'ah gitu, termasuk bid'ah yang diada-adakan. Mungkin saja Ustaz minta penjelasannya. Pemahaman saya mencintai Nabi itu adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi. Itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku itu apanya? Ikuti aku tuh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Apanya? Ucapannya, perbuatannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kan semua ada di dalam diri Nabi itu. Nah, bukti kecintaan kepada Nabi itu kita mengikuti apa? Sunnah Nabi, mengamalkan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, mengimani apa yang Nabi apa? Kabarkan gitu. Dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Kan gitu. Imtisalu bi amrihi wajtinabu nawahihi wal imanu bima akhbaro wa ma apa wala yu'badu illa bima syara'a wala ya'budu illa bima syara'a. Itu cara mencintai Nabi. Gitu. Itu yang saya pahami. Kalau siapa yang lebih besar cintanya kepada Nabi, kita atau para sahabat? Kalau para sahabat itu orangnya lebih cinta kepada Nabi dibanding kita, lalu kenapa sahabat tidak melakukan maulid? Saya ingin tanya, apakah para sahabat tidak mencintai Nabi karena tidak merayakan maulid Nabi? Justru para sahabat itu lebih daripada kita cintanya. Mereka mengorbankan segalanya buat Nabi kok. Sampai nyawa saja dikorbankan oleh sahabat itu. Ketika Nabi kalah di dalam perang Uhud, siapa yang mengelilingi Nabi itu sampai terkena panahan itu, banyak yang wafat? Itu kan para sahabat. Kita macan ayah, namun ayah zaman hari tak jadi anak buah Abu Jahal orang timur. Ya. Kita kan itu sahabat itu sampai mengorbankan dirinya untuk apa? Nabi wafat. Kemudian ada nggak di antara sahabat itu yang kemudian merayakan kelahiran Nabi? Itu nggak ada. Apakah mereka tidak mencintai Nabi? Nah, jadi jangan membuat standar yang sahabat sendiri nggak bikin standarnya di situ gitu. Kenapa kita bikin standar-standar baru seperti itu? Jadi seolah-olah kita yang tidak, kalau Anda mau ya silahkan, itu mah pilihan ya. Tapi kan kita punya keyakinan seperti ini.
Tapi dengan pandangan Anda seperti itu, seolah-olah kita yang punya keyakinan seperti ini tidak mencintai apa? Nabi. Gitu, tidak mencintai Nabi. Nah, jadi tapi kalau Anda pilihannya gitu, yang mangga wae, tamanda setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Dan setiap orang hendaklah menyiapkan alasannya di hadapan Allah nanti, gitu ya. Wallahu alam bisawab, gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.